Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Lutfiah, delegasi dari Madrasah Tadzibul Mustaqofin Putri Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bab yang pertama di dalam kitab monumental, yakni kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayah Ad-Diniyah karya Imam Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Asy-Syafi'i. Kitab ini adalah rujukan fikih siasah, yakni hukum tata negara. Materi yang saya ambil yaitu bab yang mengenai tentang pengangkatan kepemimpinan, khususnya pada paragraf yang membahas hukum mengenai pengangkatan pemimpin berdasarkan ijma' ulama atau konsensus para ulama dan pandangan yang berbeda tentangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-babul awal utawi bab kang pertama fi aqdil imamati ing dalam akad imamah. Al-imamatu utawi imamah iku maudhu'atun dan selehaken li khilafatin nubuwati kanggo ganteni nabian fi hirasatid dini ing dalam ngreksa agama wa siyasatid dunya dan kemaslahatan dunia. Wa aqduha utawi akade imamah liman kadue wong yakumu kang jumeneng biha kelawan imamah fil ummati ing dalam umat iku wajibatun wajib bil ijma'i kelawan kesepakatane para ulama wa irsyad dalan senajan receh anhum saking wong sapa al-asamu Imam Asam. Bab yang pertama yaitu menjelaskan tentang aqdul imamah atau pengangkatan seorang pemimpin. Imamah atau pemimpin yaitu bertugas sebagai pengganti fungsi kenabian dalam mengatur agama dan kemaslahatan dunia. Berdasarkan ijma' ulama bahwa pengangkatan seorang yang memiliki kredibilitas dan menjalankan tugas imamah atau kepemimpinan di kalangan umat ini bersifat wajib meskipun al-Asam menentangnya. Hal khilafah wajibatun bisyar'i ambil aqli. Hal khilafatu anapun utawi khilafah iku wajibatun wajib bisyar'i kelawan syara ambil aqli atawa kelawan akal. Waktulifa lan den selehaken fi wujubiha ing dalam wajibe al imamah. Hal wajabat anatah wajib opo al imamah bil aqli kelawan akal au bisyar'i atawa kelawan syara. Namun sebagian ulama ada perbedaan pendapat pada sebagian ulama mengenai dasar kewajiban ini, apakah wajib secara akli atau secara syar'i. Faqalas ta'ifatun wajabat bil akli lima fi tiba'il uqala'i minat tasallimi li za'imin yamna'uhum minat tadhalimi wa yafsilu bainahum fit tanasu'i wa takhasumi walaula al-wulatu laka fawdo muhmalina wa hamajan mudha'ina. Sekelompok ulama berpendapat bahwasannya kewajiban pengangkatan seorang pemimpin atau imamah itu wajib secara aklan, karena orang yang memiliki akal sehat akan patuh kepada seseorang pemimpin untuk menghindarkan dirinya dari kezaliman dan melindungi dirinya dari perbuatan kekacauan dan konflik. Andaikan tidak ada imam atau kepemimpinan, tentu seseorang hidupnya akan diliputi dengan anarkis dan amoral yang tidak bermartabat. Pasalnya, seseorang pemimpin atau khalifah berkewajiban untuk mengurusi urusan-urusan agama meskipun akal tidak menganggapnya hal tersebut sebagai ibadah, yang mana nanti akhirnya akan mengatakan bahwasannya pengangkatan khalifah atau pemimpin tersebut itu tidak wajib. Akal hanya menyelaraskan bahwasannya seseorang yang berakal sehat tentu ia akan menghindari dirinya dari perbuatan zalim dan berbuat adil dalam setiap pelayanan dan menjalani hubungan. Dengan demikian, ia dapat mengatur badannya sendiri dengan akal
akalnya sendiri, tidak dengan akal orang lain. Hanya saja syariat menggariskan bahwasannya segala sesuatu persoalan apapun itu harus diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam urusan agama. Qala Allahu azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu minkum ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Surat Quran surat An-Nisa ayat 59, yang artinya bahwasannya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Allah mewajibkan kita untuk menaati ulul amri, yang mana ulul amri adalah khalifah atau pemimpin yang mengatur urusan kita. Hisham al-Urwah meriwayatkan dari Abu Sahih dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada kalian sepeninggalku nanti seorang pemimpin ketika itu pemimpin yang baik akan datang dengan kebaikannya dan pemimpin yang jahat akan membawa kejahatannya. Maka dari itu taatilah mereka dan dengarkanlah mereka sesuai dengan kebaikan. Apabila mereka membawa kebaikan, maka kebaikan akan berdampak kepada mereka dan akan juga kepada kita. Apabila mereka membawa kejahatan, maka kebaikan akan menjadi milik kita dan kecelakaan akan kembali kepada mereka. Ringkasnya, Imam Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan atau imamah adalah fungsi pengganti kenabian, yaitu melindungi agama atau hirasatuddin dan mengatur kemaslahatan dunia atau siasatud dunia. Hukum pengangkatan imam adalah wajib berdasarkan ijma atau konsensus para ulama, meskipun Imam Al-Asham berpendapat lain mengenai itu. Namun ulama berselisih di antara dua dasar kewajiban tersebut. Yang pertama adalah wajib aklan atau wajib secara akal, karena akal manusia menuntut adanya pemimpin yang mencegah anarkisme dan kekacauan. Ini diperkuat oleh perkataan sastrawan jahiliyah Al-Imam Al-Audi yang menunjukkan bahwa kekacauan akan terjadi jika tidak ada pemimpin yang berakal dan mulia. Kemudian yang kedua yaitu wajib secara syara atau wajib sesuai dengan dalil syariat, karena tugas imamah terhadap kewajiban agama yang tidak dapat ditinggalkan meskipun akal tidak mewajibkannya. Wa qad qala al-afwahu al-awadi bahwa syair al-jahili la yasluhu an-nasu fawdala saratahum wala saratun idza juhahum sadu. Seorang sastrawan jahiliyah Al-Afwah Al-Audi berkata bahwasannya manusia akan senantiasa berbuat anarkis jika tidak ada orang-orang mulia di antara mereka, dan tidak ada orang yang mulia apabila pemimpin di antara mereka adalah orang-orang yang bodoh. Wa qala ta'ifatun ukhra bal wajabat bi syar'i dunal aqli li annal imama yaqumu bi umuri syar'iyyati faqad kana mujawwazan fil aqli alla yarida at-ta'abbudu biha falam yakun al aqlu mujiban laha wa innama aujaba al aqlu al yamna'u kulla wahidin nafsahu min uqula'i anin nadhalimi wa taqati'i wa ya'khudhu bi muqtada al-aqli fi tanasufi wa tawasuli fayatadabbaru bi aqlihi la bi aqli ghairihi walakin ja'a asyar'u bi tafwidi al-umuri ila waliyihi fid dini. Sekelompok ulama juga berpendapat bahwasannya pengangkatan seorang imam adalah wajib secara syara, tidak secara akal. Pasalnya, seseorang imam atau khalifah berkewajiban menjaga kemaslahatan umat yang berurusan dengan urusan-urusan agama, yang mana urusan agama tersebut akal tidak menegaskan bahwasannya kewajiban tersebut sebagai ibadah, yang akhirnya menuntut pengangkatan imam tersebut itu tidaklah tindakan yang wajib. Akal hanya menetapkan bahwasannya
Setiap orang yang berakal sehat tentu akan menghindarkan dirinya dari perbuatan kezaliman serta bersikap adil. Korelasi antara pengangkatan imamah dan dengan politik Indonesia masa kini diimplementasikan konsep kepemimpinan wajib atau ijma' ulama. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar meskipun Indonesia itu bukan negara beragama menurut definisi baku. Prinsip kepemimpinan wajib tetap sangat relevan. Proses pemilu dan pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah bentuk modern dari upaya memenuhi kewajiban syar'an dan aklan untuk mengangkat pemimpin. Tujuannya sama, menghindari kekacauan dan anarkisme seperti yang diwanti-wanti oleh Al-Afwah Al-Audi dan Imam Al-Mawardi. Kepemimpinan adalah amanah agung. Di Indonesia, para pemimpin dari mulai presiden hingga kepala desa memegang amanah dan wajib melaksanakan kepemimpinan dengan adil dan memperjuangkan kemaslahatan umum. Relevansi dua fungsi kepemimpinan yaitu yang pertama adalah siyasatud dunia atau mengatur dunia. Di Indonesia sangat tampak dalam program pembangunan, penegakan hukum, reformasi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Keadilan sosial adalah tujuan utama yang mana sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin harus memastikan tidak adanya keterhimpitan masyarakat dalam kezaliman sesuai dengan fungsi imamah mencegah kezaliman dan konflik. Yang kedua yaitu hirasatuddin atau melindungi agama. Di Indonesia diwujudkan melalui perlindungan kebebasan beragama, pembinaan kerukunan antar umat bernegara, dan dukungan terhadap lembaga keagamaan seperti lembaga pesantren dan lembaga agama Islam lainnya. Meskipun konteksnya majemuk, pemimpin tetap memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang bagi umat Islam dan juga umat beragama lainnya untuk menjalankan agamanya dengan damai dan aman tanpa penodaan. Mengenai dua dasar kewajiban tersebut, kita mengambil mayoritas para ulama ahli sunnah wal jamaah termasuk Imam Al-Mawardi dan ulama sebawahnya yang mengatakan bahwa pengangkatan pemimpinan tersebut yaitu wajib secara syara. Hal ini dipertegas oleh hadis Nabi yang berbunyi idza kharaja salasatun fis safari falyu'miru ahadakum, yang artinya apabila 3 orang keluar bepergian maka hendaklah di antara mereka jadikanlah salah satunya sebagai pemimpin. Jika di dalam perjalanan singkat saja Nabi menyuruh kita untuk mengadakan adanya seorang pemimpin, apalagi untuk urusan mengenai agama dan negara yang lebih luas dan kompleks. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang berbunyi man mata walaisa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyatan, yang artinya barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat atau sumpah setia di lehernya, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan urgensi adanya kepemimpinan yang sah dan diakui guna menghindari kekosongan kepemimpinan yang kembali akan menimbulkan kekacauan. Esensi kepemimpinan antara hirasatud dunya wa siyasatuddin. Al-Imam Al-Mawardi memberikan dua fungsi kunci, yaitu yang pertama, melindungi agama atau hirasatuddin. Pemimpin wajib menjaga akidah, syariat, dan pelaksanaan ibadah. Kemudian yang kedua, yaitu mengatur kemaslahatan hidup atau siyasatud dunia. Pemimpin wajib menguruskan urusan publik mulai dari keamanan, kedamaian, kesehatan, pendidikan, sampai dengan ekonomi. Dua fungsi ini harus berjalan beriringan. Kepemimpinan Islam tidak memisahkan antara urusan spiritual dan urusan duniawi. Kemudian korelasi
korelasi mengenai pengangkatan pemimpinan tersebut dengan keadaan politik di Indonesia masa kini. Ulama mengenai perbedaan pandangan mengenai apakah wajibnya pengangkatan imam secara aklan atau secara syara, menegaskan bahwasannya kepemimpinan bukan hanya tugas politik melainkan juga tugas moral dan keagamaan. Ulama sebagai pewaris Nabi sesuai dengan fungsi imamah yaitu pengganti kenabian memiliki peran penting. Mereka bertugas memberikan nasihat dan kritik yang konstruktif, memastikan bahwa kebijakan pemimpin tetap di jalur keadilan dan maslahat. Mereka adalah suara akal sehat dan penjaga syariat yang membantu pemimpin untuk amanah. Kesimpulan, kajian kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah mengajarkan kita bahwa kepemimpinan adalah kebutuhan mutlak bagi manusia, baik secara akal sehat maupun secara syariat. Kepemimpinan modern di Indonesia dengan segala kompleksitasnya harus merujuk pada prinsip universal ini, menegakkan keadilan, melindungi agama, dan mengurus kemaslahatan rakyat. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rakyat yang taat kepada pemimpin yang adil, dan semoga para pemimpin kita senantiasa teguh dalam menjalankan amanah keadilan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.